Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 7 subtema 1 PB 4 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan yang baik dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang ketiga, kalian dapat memberikan contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dapat mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Mari anak-anakku kita memasuki pembelajaran kali ini. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Di sini ada sebuah teks bacaan tentang hebatnya dokter kami. Di sini ada seorang dokter, yaitu Dokter Rana. Beliau adalah dokter muda yang sederhana dan terampil. Dia menerapkan nilai-nilai kemanusiaan untuk menolong sesama. Dokter Rana dicintai oleh warganya karena Dokter Rana menjadi teladan dan dapat membantu sesama melalui dedikasi yang telah diperolehnya. Dia adalah seorang dokter yang memiliki tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama. Nah, anak-anak, apabila menjadi seorang pemimpin tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik, maka visi dan misi instansi tempat bekerja akan sulit tercapai. Kemudian kepemimpinan itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemerintah, masyarakat, dan diri sendiri. Nah, yang perlu disyukuri apabila menjadi seorang pemimpin yaitu kita harus bersyukur karena mendapatkan sebuah kepercayaan yang telah diberikan kepada kita dan kita pun harus melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Nah, anak-anak, apabila kamu menjadi seorang pemimpin nanti kelak, kamu harus menjadi pemimpin yang baik, yang dapat melaksanakan kewajiban dengan baik. Pekerjaan Dokter Rana adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak orang merasa senang dengan adanya Dokter Rana. Kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita. Berikut adalah penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepuh seliro. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, itu anak-anak tadi penerapan nilai-nilai kemanusiaan sesuai sila kedua Pancasila. Salah satu penerapan nilai kemanusiaan adalah bekerja sama dengan negara lain. Nah, bagaimana bentuk kerjasama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik? Berikut Ibu berikan penjelasan, yaitu bahwa peran Indonesia di ASEAN. Pada saat KTT 1 ASEAN di Bali, peran Indonesia itu menyelenggarakan KTT ASEAN, di mana Jakarta menjadi pusat sekretariat ASEAN. Indonesia terpilih menjadi sekretaris jenderal ASEAN. Kemudian pada kerjasama antar parlemen di ASEAN, AIPO merupakan badan yang didirikan untuk meningkatkan kerjasama antar parlemen negara-negara ASEAN. Sedangkan peran Indonesia mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen. Kemudian Indonesia bersama Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia resmi mendirikan kerjasama antar parlemen. Selanjutnya pada pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN yaitu tanggal 19 Juli 2011.
Pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN ialah pertemuan para menteri luar negeri negara-negara yang menjadi anggota organisasi ASEAN yang dinamakan dengan Annual Ministerial Meeting. Pertemuan ini diadakan setahun sekali dan mengambil tempat di negara-negara ASEAN secara bergiliran. Nah, peranan Indonesia yaitu sebagai negara penyelenggara. Selanjutnya, anak-anak, kita akan mengetahui tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Adapun instrumen politik untuk melakukan kerjasama dalam ASEAN yaitu bahwa ASEAN merupakan kawasan damai, bebas, dan netral. Kemudian Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Kemudian kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Nah, dalam bidang politik, Indonesia juga terlibat aktif di ASEAN. Kerjasama bidang politik berdasarkan sistem hukum internasional. Nah, anak-anak, posisi dan peran Indonesia di bidang politik di ASEAN yaitu yang pertama mengikuti ASEAN Defense Ministers Meeting atau ADMM. ADMM merupakan pertemuan rutin para menteri pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua melakukan pengiriman duta dan konsulat. Yang ketiga, menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Yang keempat, melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir. Yang kelima, sebagai pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas, dan netral. Yang keenam, ikut bekerja sama menanggulangi nafsa di Asia Tenggara. Kemudian yang kedelapan, ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Lalu, dalam penyelesaian konflik, Indonesia memiliki peran penting, yaitu Indonesia pernah menjadi tuan rumah pelaksanaan dalam Jakarta Informal Meeting atau JIM. Kemudian sebagai pemrakarsa dan tuan rumah pelaksanaan Informal in ASEAN Foreign Ministers Meeting atau IAFMM. Kemudian mengirim pasukan perdamaian yaitu pasukan Garuda 4 dan 5. Pasukan ini untuk menyelesaikan konflik perang saudara di Vietnam. Kemudian sebagai penengah dalam konflik antara Kamboja dan Vietnam. Kemudian sebagai penengah dalam konflik antara Moro National Front Liberation atau MNFL dan Filipina. Ini adalah konflik akibat masalah sosial karena Mindanao Selatan yang dikuasai MNFL. Kemudian Indonesia pernah mendesak Myanmar agar lebih menghargai penegakan hak asasi manusia atau HAM antar etnik. Nah, itu anak-anak peran Indonesia dalam ASEAN khususnya dalam bidang politik. Sekian anak-anak penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.